teman-teman online, ketemu lagi di channel Elvida, channelnya seorang amateur life storyteller. Oke, sebelum memulai topik kali ini, ngobrol-ngobrol bareng aku, ngobrol santai aja, aku mau ngucapin selamat beribadah puasa di bulan Ramadan buat teman-teman yang menjalankan. Hari ini tuh tanggal 13 April, berarti udah hari ke-11 kita melakukan ibadah bulan puasa untuk tahun 2022. Nah pas nih hari ke-11 aku pengen ngomongin satu topik tentang kue lebaran. Oke lanjut aja. Nah sebelum masuk ke topik utama nih aku pengen cerita kalau beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal, bentar ya aku sambil lihat data, 17 Maret 2022 itu sempat viral di Twitter soal kasta kue lebaran. Jadi cuitan yang viral itu berasal dari akun food_fest. Jadi di cuitannya dia menampilkan atau memposting gambar di mana di situ diperlihatkan ada sesosok raja dengan pengawal di kanan kiri atau bawahannya, kemudian di depannya juga I don't know, mungkin pengawal juga atau masyarakat yang sedang dalam posisi menunduk ke arah sang raja. Nah kemudian ditempatkanlah jenis-jenis kue lebaran di gambar-gambar tadi, yaitu di gambar sang raja itu ditempatkan kue nastar, kemudian di kanan kiri raja itu kue kastengel dan putri salju. Selebihnya sisanya ditempatkan di depan raja yang sedang dalam posisi menunduk ke dia itu. Oke, tweet viral ini mendapat, aku sambil lihat data lagi, mendapat 12.900 likes, 2.433 quote tweets, dan 1.267 retweets, dan banyak replies. Nah, sambil baca replies itu aku ketawa-ketawa aja sih. Oh ya, ada yang pro, ada yang kontra, tapi karena topiknya ringan dan menghibur, jadi juga tidak menimbulkan tweet war ya, seperti yang suka kita lihat kalau buzzer-buzzer atau SJW mulai nge-tweet tentang suatu topik. Oke, setelah melakukan penelusuran digital, ternyata aku menemukan setahun sebelumnya itu di Facebook juga sempat diunggah postingan yang sama, persis sama gambarnya, kemudian posisi bahwa yang di posisi raja itu adalah nastar dan di kanan kirinya itu adalah kastengel dan kue salju. Kali ini yang memposting adalah akun Ruang Guru. Kemudian setelah ditelusuri lagi ternyata pada 11 Agustus 2012, wah lama nih ya, jedanya dari 2021 ke 2012. Itu Raditya Dika, komika terkenal, penulis buku, pernah men-tweet hal serupa, tapi dia nggak pakai gambar, dia cuman kata-kata aja, seperti ini nih tweetnya. Tapi harap dicatat dulu nih teman-teman onlineku bahwa videoku ini bukan bermaksud untuk mencari tahu siapa yang ngepost duluan atau siapa yang ngambil materi siapa, yang begitu-gitu bukan. Kita hindari yang vibesnya negatif-negatif itu ya di akunku ya. Jadi aku cuman pengen mengambil topik yang diangkat, yaitu tentang kue lebaran. Teman-teman online sadar gak sih kalau ternyata kue-kue lebaran yang pada umumnya mostly itu ada di meja kita saat lebaran itu adalah kue-kue yang diadaptasi atau terinspirasi dari kue-kue yang berasal dari Eropa. Oke, kita mulai dari kue yang menempati kasta tertinggi berdasarkan cuitan-cuitan viral tadi, yaitu nastar. Teman-teman online tahu nggak sih kalau nastar itu ternyata berasal dari Belanda, dan kata nastar itu sendiri merupakan singkatan dari ananas atau nastar dan tartjes atau tart. Kemudian sama
orang kita disingkat menjadi nastar supaya pelafalannya lebih mudah. Dari sumber yang kubaca, nastar ini sebenarnya awalnya terinspirasi dari resep kue pie. Jadi adonan pastry yang kemudian di dalamnya diberi selai buah-buahan. Umumnya sih kalau di Eropa itu selai buah blueberry, strawberry, apel, seperti itu. Namun karena di Indonesia susah menemukan buah-buah tadi, maka digantilah dengan nastar yang memiliki rasa asam manis, kurang lebih sama dengan buah-buah yang biasa dipakai di Eropa. Nah, tapi dari adonannya itu, nastar ini ternyata tidak bisa dikategorikan sebagai kue kering. Jadi menurut salah satu pastry chef terkenal kita, yaitu Yongki Gunawan, nah menurut beliau nastar ini dikategorikan sebagai cake. Kue berikutnya adalah kastengel. Kastengel ini juga masih berasal dari Belanda ternyata teman-teman online. Kastengel berasal dari kata kastengels, yaitu yang merupakan singkatan juga dari kata kas yang berarti keju dan stengels yang berarti batangan. Sejarah kastengel ini sendiri cukup unik teman-teman online, yaitu di suatu kota yang bernama Krabendike, kastengel digunakan sebagai pengganti mata uang. Jadi waktu itu kan transaksi masih dilakukan dengan sistem barter, jadi menukar barang dengan barang. Nah, kastengel ini digunakan sebagai mata uang untuk bertransaksi. Hal ini karena kastengel menggunakan keju yang cukup mahal, jadi dianggap sebagai makanan yang bergengsi. Masih dari Belanda, kue berikutnya yang sering kita jumpai di saat lebaran itu adalah lidah kucing. Nama aslinya adalah ketong, tapi awalnya masyarakat kita menyebutnya literally sesuai dengan tulisannya, yaitu katetong. Namun kemudian disederhanakan menjadi lidah kucing, mungkin karena bentuknya yang pipih dan panjang ya, seperti lidah kucing. Kenapa nggak lidah buaya? Kalau lidah buaya nanti lain lagi kali ya asumsinya. Jadi masih seperti nastar dan kastengel, ketong alias lidah kucing ini juga dibawa ke Indonesia di zaman kolonial, yang kemudian akhirnya terjadilah itu asimilasi di mana bangsa kita menerima kebudayaan luar setelah ada sedikit penyesuaian di sana-sini. Nah, siapa nih di antara teman-teman online yang suka dengan kue salju? Atau ada juga yang menyebutnya kue putri salju. Aku termasuk yang doyan banget sama kue ini. Dan ternyata aku baru tahu kalau kue ini merupakan kue khas Jerman Austria. Nama asalnya yaitu Vanille Kipferls, di mana vanille merupakan vanila dan Kipferls merupakan bulan sabit. Makanya kue putri salju kebanyakan berbentuk seperti bulan sabit. Dari sejarah yang sempat kubaca, ternyata kue ini merupakan simbol kemenangan kerajaan Austria-Hungaria terhadap Turki Ottoman yang sempat menyerang Wina pada tahun 1529. Nah, akhirnya dari Eropa Tengah menyebarlah kepopuleran kue ini ke negara-negara lainnya di Eropa, sampai juga ke Belanda, dan sampai juga ke Indonesia, masih dari proses asimilasi yang terjadi di zaman kolonialisme. Dan Belanda menyajikan kue ini di hari Natal, sama seperti kebiasaan negara Eropa-Eropa lainnya. Kue berikutnya yaitu kue semprit. Kue semprit ini ternyata berasal dari kata spritz. Nah, kata spritz itu sendiri berasal dari salah satu kata dalam bahasa Jerman, spritzen, yang berarti dimuncratkan. Itu sesuai dengan cara pembuatan kuenya, yaitu di mana adonan kue dimasukkan ke dalam piping bag yang kemudian ujungnya dipotong dan diberikan alat bernama spuit untuk kemudian langsung disemprotkan atau dimuncratkan di atas loyang sesuai bentuk yang diinginkan sebelum akhirnya dibakar di oven.
Sama seperti kue salju, kue spritz ini biasanya ditemukan di Jerman atau negara-negara Skandinavia di saat perayaan Natal. Pertanyaanku kemudian teman-teman online, kita sendiri punya nggak sih kue khas Indonesia? Kalau sejauh pengalamanku sendiri sih, aku mengenal nih ada satu kue namanya karas-karas. Nah, aku mengenal kue karas-karas ini dari kampung halaman ibuku, yaitu di Medan, Sumatera Utara. Jadi kuenya itu seperti sarang burung, jadi serabut-serabut itu, serabut-serabut kemudian dibentuk sesuai bentuknya yang disukai. Kalau yang aku pernah makan di Medan itu sih kayaknya bulat-bulat biasa aja sih, dibentuk bulat-bulat kayak bola gitu. Nah, tapi ternyata setelah melakukan pencarian, ternyata karas-karas ini sih katanya berasal dari Aceh, yaitu namanya kekareh. Tunggu, kekareh apa kekarah ya? Coba teman-teman online koreksi deh kalau aku salah. Kue ini warnanya coklat dan rasanya manis, aromanya pun seperti karamel karena memang dibuat dari gula pasir yang dicampur bersama dengan tepung beras. Nah, kemudian yang ku ingat lagi berdasarkan ingatanku sendiri sih adalah kue kembang goyang. Ayo, pasti teman-teman online juga akrab sih dengan kue ini. Jadi emang kuenya itu berbentuk seperti kembang atau bunga, dan ini memang berasal dari cetakannya. Dan setelah aku browsing, ternyata kue ini berasal dari Betawi ya. Terus cara memasaknya kenapa disebut kembang goyang? Jadi selain cetakannya yang berbentuk kembang, juga adonannya itu dimasukkan ke cetakan kemudian digoyang-goyang gitu di atas minyak panas supaya kemudian adonannya keluar kemudian langsung digoreng di dalam minyak panas. Kemudian juga ada kue bangkit. Kue bangkit ini juga terkenalnya di wilayah Sumatera. Jadi dia berasal dari tepung sagu ya, tepung sagu atau tepung tapioka. Biasanya sih berwarna putih atau putih kecoklatan seperti itu. Terus ada kue sagon. Kue sagon ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Ada yang bilang berasal dari Yogyakarta, ada yang bilang berasal dari Jawa Tengah. Kue sagon ini juga berasal dari tepung sagu ya. Tapi katanya ada juga yang memakai tepung ketan dan pastinya dicampur dengan kelapa. Makanya dibilang sagon. Ada juga kue semprong, ya kan? Pasti tahu. Kemudian aku juga akhirnya browsing nih, penasaran kan. Kalau sesuai pengalaman dan ingatanku kan kue-kue tadi yang udah kusebutkan. Tapi ada nggak sih kue lain? Ternyata ada yang namanya biji ketapang. Dan itu berasal dari Betawi, sama seperti kembang goyang. Wah, kalau biji ketapang sih aku pernah makan, cuman aku lupa aja kayaknya ya, atau mungkin aku pikir itu kue yang gimana, ternyata memang kue kering khas Indonesia. Jadi ya bahan-bahan dasarnya sih standar aja sih, ada terigu, gula pasir, pakai margarin, terus dicampur santan. Nah, mungkin ini yang bikin gurih-gurih ya. Nah, kemudian diadon dan adonannya dipotong kecil-kecil terus digoreng. Nah, jadi teman-teman online, ayo di sini coba gantian kalian yang cerita ke aku, sharing ke aku. Kalian termasuk tim kue-kue asimilasi dari Eropa ini atau tim kue-kue khas negara sendiri? Tapi sebenarnya nggak masalah sih mau menyajikan kue yang mana di saat lebaran. Yang penting emang kalian suka dan pastinya halal. Tapi kalau kalian tanya aku pribadi sih, menurutku yang menempati kasta tertinggi untuk hidangan lebaran, dan perlu dicatat meme-nya juga udah viral, tiap tahun itu pasti keluar, yaitu tak lain tak bukan adalah rengginang yang ditaruh di dalam toples biskuit kongguan. Setuju kan? Oke, teman-teman online, segini dulu ngobrol-ngobrol santai kita. Semoga bisa jadi teman ngabuburit sambil menunggu buka puasa.
Sampai ketemu lagi.